atau tindakan di adegan visual ataupun audio yang kita tangkap itu kan berarti kita harus mengawasi per detik begitu ya. Bahkan tidak per detik karena bisa terucap berapa sekian kata. Jadi memang kita harus fokus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cangcingnya Babe, sahabat penyiaran dimanapun berada, selamat datang di Monas, ngomong asik seputar siarannya KPID DKI Jakarta bersama Aye Pok Rizky yang akan memandu acara ini. Acara ini dapat disaksikan di media sosialnya KPID DKI Jakarta, di YouTube, Spotify, dan di Instagram. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Episode kali ini kita kedatangan tamu. Di sebelah saya ada Mas Puji Hartoyo. Selamat sore Mas Puji. Selamat sore Pok Rizky. Jadi saya manggilnya Mpok ya? Iya. Kita sekarang lagi di Monas ya Mas Puji ya? Ya. Di acara barunya KPID DKI Jakarta, Monas ngomong asik seputar siaran. Kita akan menghadirkan narasumber untuk mengulik informasi terkait dengan penyiaran yang ada di Indonesia. Sore hari ini kita kedatangan Mas Puji Hartoyo. Ya, Mas Puji Hartoyo ini sudah gak asing lagi kalau di Komisi Penyiaran. Sebelum jadi komisioner, pernah jadi tenaga ahli ya? Pernah. Mas Puji. Jadi tenaga ahli. Bang Puji saya manggil ya? Bang mungkin ya, biar Jakarta banget. Iya, Jakarta. Kalau Mas, Jawa banget. Ini Jakarta. Jadi, walaupun aslinya dari Jakarta. Dari Jawa Tengah. Dari Jawa Tengah. Nah, Bang Puji ini pernah menjadi tenaga ahli di KPI Pusat selama berapa tahun, Bang? Selama kurang lebih 7 tahun. Saya masuk 2012. Jadi 2012 saya masuk, kemudian 2018 akhir saya masuk atau bergabung dengan KPID DKI Jakarta. Oh, jadi 7 tahun di KPI Pusat, kemudian jadi tenaga ahli ya. Kemudian 3 tahun di sini, udah 10 tahun berkecimpung dengan penyiaran di Indonesia. Kita nggak sabar nih ya, kita mau ngomong apa sih sebenarnya sama Bang Puji ini. Sahabat-sahabat penyiaran dimanapun berada, kita akan ngomongin Mas Puji ini kalau di KPID DKI Jakarta sebagai koordinator bidang pengawasan isi siaran. Nah, kita akan ngomongin soal isi siaran. Tapi sebelum masuk kita ada pantun nih ya. Nah, pantunnya makan tahu di sebelah SD sambil mesan jajanan di pinggir jalan. Cakep. Oh, cakep. Ingin tahu kerjaannya KPID? Kita bincangkan pengawasan di isi siaran. Oke, nah gitu. Ngomong pantun, saya boleh berpantun juga dong? Boleh dong, boleh. Kita kan di Jakarta ya, jadi terkenalnya dengan pantun. Karena di Jakarta ini pantun bersambut pantun. Oke. Coba saya tantang Bang Puji untuk berpantun. Saya coba ya buat satu pantun. Nasi uduk dicampur pete. Cakep. Campur sambal, rasanya pedas. Enak nih. Halo semua warga Jakarta, pilihlah tontonan yang berkualitas. Yeay, mantap. Nah, kualitas isi siaran ditentukan dari bagaimana konten yang ada di TV dan radio gitu ya. Sebagai bagian dari tanggung jawab KPI untuk mengawasi isi siaran, memastikan untuk siaran-siaran berkualitas. Nah, sebelum kita masuk ke sana nih Bang Puji ya, di KPID ada berapa bidang sih sebenarnya tadi? Saya udah disebutin tadi ya, Bang Puji ini sebagai koordinator bidang pengawasan isi siaran. Itu ada bidang-bidang lain. Nah, sahabat penyiaran pasti ingin tahu apa aja sih sebenarnya bidang yang ada di KPID selain bidang pengawasan isi siaran. Oke, baik Mbak Rizky. Ini yang tanya Wakil Ketua KPID Jakarta. Sesungguhnya sudah tahu, tapi ini pemirsa sekalian. Iya, benar. Kita perlu menjabarkan supaya kita semua paham tentang dapur dan seluk-beluk dan keseluruhan tentang KPI dan KPID. Jadi di KPI ini ada 3 pembidangan sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002, turunannya kemudian diundang di peraturan kelembagaan.
itu KPI punya 3 lembaga kok. Pertama tiga bidang. Tiga bidang. Yang pertama adalah bidang pengawasan isi siaran, kemudian bidang kelembagaan, yang ketiga adalah bidang pengembangan infrastruktur dan perizinan. Jadi 3 bidang ini yang sifatnya wajib harus ada di KPI maupun KPID. Sehingga tidak boleh tidak, harus ada begitu. Ini menu wajib. Kalau ibarat kita mau sehari-hari ini wajib yang harus hadir di KPI. Di KPI maupun di KPID harus ada 3 bidang itu yang mengimplementasikan tugas dan fungsi dari KPID dan KPI sendiri ya. Oke, kalau begitu apa sebenarnya bidang isi siaran gitu? Nah, kalau bidang isi siaran sendiri, kalau menurut tupoksi dari peraturan di peraturan kelembagaan KPI yang tertuang itu ada 4 poin. Yang pertama itu adalah melakukan pengkajian dan pembahasan perumusan secara bersama-sama, baik kita dari internal KPI pusat dan KPID masyarakat, membahas tentang pedoman perilaku dan standar program siaran. Itu yang P3SPS ya. Yang kedua adalah kita melakukan pengawasan lembaga penyiaran baik televisi maupun radio. Kemudian kita selain melakukan pengawasan juga berkewajiban untuk melakukan review atau analisa terhadap apa yang kita awasi, yang kita tadi monitoring, untuk kemudian kita kaji apakah ini masuk ke konten pelanggaran atau tidak. Dan yang poin ketiga adalah kita melakukan penindakan. Penindakan bisa berlaku apakah nanti sanksi, itu sifatnya apakah peringatan atau teguran, atau sanksi administrasi. Dan yang keempat adalah kita harus melakukan atau memastikan jalannya penyiaran di Indonesia maupun di daerah berjalan dengan baik, sehat, berimbang, dan berkeadilan. Itu tugas dan amanah yang harus dilaksanakan oleh bidang pengawasan isi siaran KPI. Nah, itu tadi ada 4 ya tugas yang menjadi tugas dari bidang pengawasan isi siaran. Bang Puji tadi sudah menjelaskan bahwa mengawasi lembaga penyiaran. Nah, objeknya apa? Lembaga penyiaran seperti apa aja gitu. Oke. Kalau kami di daerah, karena ada D-nya itu di ujung, di daerah gitu. Kebetulan ada di DKI Jakarta, jadi yang menjadi kewajiban kami, domain kami adalah lembaga penyiaran yang berkedudukan yang ada di DKI Jakarta. Kebetulan hampir semua lembaga penyiaran yang sifatnya frekuensinya induk jaringan nasional, semua ada di Jakarta. Domisilinya Domisilinya di Jakarta, baik yang sering kita lihat di televisi ya. Ini ibu-ibu mungkin yang sering nonton sinetron atau para remaja, itu mereka berkedudukan di Jakarta dan mereka berkewajiban untuk melakukan izin prinsip di Jakarta, sehingga kita punya kewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap mereka. Jadi semua stasiun yang berbentuk jaringan nasional, baik SCTV, RCTI, NETV, Indosiar, kemudian ada 18 ya, ada 18, betul sekali. 18 televisi berjaringan nasional yang juga kita awasi di KPID. Karena izin prinsip yang dikeluarkan oleh Kominfo itu rekomendasinya ada di KPID begitu ya. Oke. Selain itu, Bang Puji, selain itu kan tentu ada TV atau media lain yang sebagai objek pengawasan kita. Betul. Kalau di luar televisi kita ada radio ya. Radio. Kita ada radio, kebetulan radio yang jaringan nasional juga ada 16. Yang besar itu. Di luar itu radio lokal juga ada banyak. Jumlahnya kalau di DKI Jakarta kurang lebih ada sekitar hampir 46 radio ya. Radio berjaringan nasional maupun yang lokal. Jadi banyak sekali ya kok. TV ditambah radio. Makanya kalau kita kemudian diminta oleh pabrik mengawasi, sesungguhnya kita juga
tidak mudah karena ini banyak sekali objek yang kita awasi. Sudah objeknya banyak, kontennya terus menerus 24 jam dan kata-kata atau tindakan di adegan visual ataupun audio yang kita tangkap itu kan berarti kita harus mengawasi per detik begitu ya. Bahkan tidak per detik karena bisa terucap berapa sekian kata. Jadi memang kita harus fokus dalam pengawasan, kemudian harus teliti. Makanya kalau kadang mungkin luput atau alpa di dalam pengawasan kita menerima melalui pengaduan yang kita terima dari masyarakat. Nah, menarik nih. Gimana sih sebenarnya mekanismenya? Tadi kan disebutkan bahwa kita mengawasi banyak nih, objeknya banyak. TV-nya ada sekian puluh, tadi ada 18 TV berjaringan nasional, terus kemudian lokalnya ada 4 gitu ya. 4 yang TV lokal, kemudian ada 46 tadi, ada 46 radio berjaringan nasional dan lokal. Banyak sekali. Nah, mekanismenya nih, ini kan teman-teman di sahabat penyiaran kita juga biasanya bingung, ini KPID komisionernya, kita yang 7 orang ini ya yang ada di belakang ini, komisioner KPID DKI Jakarta periode 2018-2021 ini, apakah komisionernya ikut nonton gitu? Atau ada orang lain yang nonton? Nah, bagaimana mekanismenya sebenarnya? Ya, jadi di kita menganut asas SOP, jadi ada hierarki yang dijalankan untuk melakukan pengawasan itu supaya dan bagus begitu ya. Jadi bertingkat. Pertama dilakukan oleh tenaga pemantau kita atau data entry. Itu jumlahnya di kita ada 20 tenaga pemantau atau data entry. Kenapa 20? Karena kita harus melakukan pengawasan terhadap 18 stasiun televisi dan 2 stasiun radio. Kenapa 2 stasiun radio? Karena ini soal SDM. Jadi SDM ini kembali kepada anggaran. Karena anggaran kita hanya mampu mengadopsi 20, maka 20 yang kita laksanakan. Setiap satu shift polisi, satu shift 20 orang. Kita pemantauan selama 24 jam, 3 shift. Jadi 20 kali 3 ada 60 data entry. Nah, data entry ini yang mengawasi selama 24 jam semua stasiun baik televisi maupun radio. Mereka mencatat setiap indikasi, kemudian setelah dari sana baru masuk ke editing. Nah, editing ini yang mengambil data dari monitor, mencocokkan timingnya, timecode-nya, jadi mencocokkan antara suara dan adegan. Kadang bisa saja ada nggak yang pas, ada yang nggak pas. Misalkan adegan mengucapkan, gendut, ternyata di timecode yang tercatat berbeda begitu. Berbeda di visualnya 18.30 misalkan ternyata yang tercatat atau yang masuk ke data editing misalkan di 18.35 antara visual dan di adegan di audio itu harus sinkron gitu. Nah, itu tugas mereka. Kemudian setelah sudah mereka akan memotong supaya indikasi itu presisi sesuai dengan yang terjadi gitu. Dipotong nanti setelah itu masuk ke tim analisa sebagai barang bukti ya. Jadi hasil editing tadi sebagai bukti indikasi pelanggaran gitu. Nah, setelah masuk ke editing. Setelah tim editing sudah dirangkum dengan demikian hasil dari day to day-nya setiap hari akan disampaikan kepada tim analisa. Tim analis kami ada berjumlah 6 orang. Tim analis kami nanti yang akan mengkaji secara lebih dalam, secara in-depth gitu ya. Apakah betul ini mengandung unsur pelanggaran atau tidak? Kalau tadi dari data entry dan sampai ke editing hanya kepada indikasi, kalau tim analisa atau tim analis ini sudah jauh. Jadi menganalisa betul tidak ini masuk pelanggaran dan pelanggarannya apa? Apakah pornografi atau perasaan verbal atau pelanggaran konten anak. Nah, setelah itu dari tim analisa baru masuk pengolahan data. Pengolahan data ini lebih untuk mensinkronkan antara yang dilanggar, misalkan saya sebut TV biru melanggar sebuah konten tertentu di acara misalkan program ini, apakah yang sebelumnya pernah melanggar serupa? Misalkan ada pelanggaran yang serupa di TV biru di program yang sama, maka berarti naik
sanksinya begitu, sanksinya naik karena sudah melakukan pelanggaran sebelumnya. Tapi kalau misalnya ini baru, berarti ini sanksi baru. Setelah dari pengolah data, baru nanti kita rapatkan bersama komisioner isi siaran ya. Nanti baru akan dianalisa kembali, disesuaikan kembali konteksnya. Jika melanggar, berarti nanti akan dikeluarkan surat peringatan. Tapi kalau tidak ya berarti itu menjadi arsip kita. Oh, menjadi arsip gitu. Menjadi arsipnya KPID. Itu tadi mekanisme pengawasan mulai dari pemantauan, data entry, kemudian naik ke editing, kemudian naik lagi ke analis dan pengolah data untuk mencocokkan apakah pernah juga melanggar yang sama, untuk di treatment apakah termasuk itu pelanggaran atau tidak gitu ya, atau nanti misalnya untuk pembinaan mungkin gitu ya. Jadi kita juga tidak serta-merta ketika ada pelanggaran langsung kita berikan sanksi gitu, akan kita mintai klarifikasi dulu gitu. Jadi kita ada forum klarifikasi dari lembaga penyiaran untuk menyampaikan pembelaan terhadap indikasi pelanggaran yang ada. Nah, sekarang sahabat penyiaran sudah mulai ngerti nih kan, nggak mudah menjadi kerja di KPID gitu ya, tidak mudah gitu. Jadi sebenarnya tayangan yang ditonton oleh pemirsa itu sama, jam, detik gitu ya, sama dengan yang disampaikan oleh yang ditonton juga oleh pemirsa, begitu kan ya Bang Puji? Jadi sama, layar yang ada di TV-nya sahabat-sahabat penyiaran dengan layar yang ditonton oleh pemantau dan pengawasan kita itu juga sama. Sehingga ketika ada pelanggaran, kalau netizen gitu ya, sahabat-sahabat penyiarannya biasanya sudah ribut duluan, ya kita juga sebenarnya sudah kita temukan gitu, hanya saja memang mekanisme pengawasan kita tadi berjenjang gitu, sehingga harus ada waktu ketika teman-teman sudah ribut di luar, kami juga sebenarnya sudah mempermasalahkan yang sama, hanya saja kami perlu waktu untuk sampai ke penindakan karena tadi ada 4 mekanisme yang harus dilewati sampai pada akhirnya rapat penjatuhan sanksi atau tidak. Oke ya, sahabat penyiaran, itu dari informasi yang baru mungkin dan tambahan sebagai informasi mencerdaskan teman-teman di penyiaran gitu. Nah, kalau mekanismenya seperti itu, kemudian apa saja sebenarnya kriteria pelanggaran ya, atau kriteria pengawasan deh? Kriteria pengawasan apa saja gitu? Misalnya, kenapa sih yang selalu diributkan? Misalnya ada kekerasan, nggak boleh. Nah, apakah itu termasuk dalam kriteria pengawasan yang dilakukan KPID? Terus apa lagi gitu? Nah, ini kan sahabat-sahabat penyiaran juga perlu tahu nih, Bang Puji gitu. Kriteria itu kita ada polisi, itu ada, jadi ada sekitar 12 kriteria, ada tentang nafsa, obat-obatan terlarang, kemudian ada tentang kekerasan seksual, ada kekerasan verbal, ada kekerasan fisik, kemudian ada soal perlindungan anak, ya, ada SARA, ada soal misalnya perlindungan pribadi ya, perempuan, itu hak privasi dan kepentingan publik yang harus dijaga. Jadi itu klasifikasi atau kriteria yang menjadi wilayah kita untuk mengawasi konten. Jadi kalau kemudian konten itu kita temukan indikasi, nanti kita masukkan kriteria mana yang kira-kira yang cocok atau yang sesuai gitu. Nah, kriteria ini ada yang dianggap kriteria cukup krusial dan penting, atau kriteria yang sederhana gitu. Misalkan apa saja tuh ya, contohnya? Misalkan yang soal yang seksual, seksual ini kita menganut ke zona merah gitu. Jadi sangat harus hati-hati. Jadi kalau ada pelanggaran yang terkait dengan seksualitas, itu tidak main-main. Sanksinya bisa langsung ke teguran. Nah, seksualitas ini yang harus betul-betul kita jaga. Harus hati-hati ya, karena masuk di zona wilayah merah tadi ya. Oke, terus kalau yang sangat urgent itu salah satunya adalah seksualitas. Selain itu apa lagi tuh? Selain itu misalkan kita harus
soal perlindungan anak itu juga menjadi catatan penting kita, karena perlindungan anak itu berkaitan dengan pengembangan atau perkembangan psikis dan psikologi anak untuk tumbuh kembang gitu. Sehingga ini juga menjadi perhatian kita. Jangan sampai televisi menghadirkan televisi atau radio ya, menghadirkan konten yang justru tidak memberikan informasi atau hiburan yang layak untuk anak. Misalkan mengeksploitasi atau menghadirkan tayangan-tayangan justru membuat anak ini traumatik gitu ya. Gitu, traumatik atau membahas sesuatu yang di luar kapasitasnya anak. Itu juga tidak pas dan tidak tepat. Kalau yang agak hijau tadi, kalau ada yang merah berarti kan agak kuning gitu ya, bukan hijau ya, kuning ya, jatuhnya tidak terlalu keras misalnya, tapi itu juga indikasi pelanggaran yang pasti akan ada sanksi kan begitu. Betul. Apa? Misalnya begini, itu lebih banyak kepada kekerasan ya. Kekerasan itu kadang ada hal yang dimaklumi, ada hal yang tidak dimaklumi. Misalnya kekerasan kalau dalam adegan film action itu kalau tidak ada konten kekerasan perkelahiannya, maka hilang ya dramaturgi sebuah film action ya. Jadi hambar gitu ya. Konteksnya nggak dapet. Ibarat kita makan sayur tanpa garam mungkin gitu ya. Judulnya sayur tapi tanpa penyedap, itu kan bukan sayur gitu ya. Kayak seperti mohon maaf makan dengan air biasa gitu ya. Maka harus dihadirkan konten adegan kekerasan, tapi juga harus hati-hati. Jangan terkesan sadis, jangan terkesan sangat eksplisit dan intens begitu. Jadi tidak boleh sadis dan eksplisit. Pemirsa juga akan menganggap ini adegan perkelahian. Drama gitu ya. Kalau nggak ada drama tadi nggak ada bumbu-bumbunya gitu. Betul. Ada catatan pasti ya, Bang Puji pasti ada catatannya. Misalnya cara angle pengambilannya gitu. Tidak boleh short gitu. Harus dari medium atau long shot gitu. Kemudian tidak intens, misalnya memukul tidak berkali-kali mungkin gitu ya. Jadi kekerasannya tidak memukul berkali-kali, tapi memukulnya hanya sebagai drama tadi, sebagai bumbu dari penyedap untuk sebuah tayangan. Kan hambar ya kalau misalnya tadi judulnya film action. Dua prajurit gitu ya. Tapi sama sekali nggak ada perkelahian, drama gitu. Nah inilah yang kita awasi dan kita sesuaikan dengan konteks. Walaupun misalnya kadang-kadang kita sering dapatkan aduan itu penggalan ya, penggalan adegan gitu, misalnya adegan memukul, adegan kekerasan yang berdarah-darah, tapi tidak disesuaikan konteks. Makanya ketika ada pun dinyatakan sahabat penyiaran itu pelanggaran, tapi ternyata di KPI itu tidak berupa pelanggaran, karena kan kita mengawasi, kita menilainya seperti konteks gitu ya. Jadi kita konteks, kalau konteksnya sesuai gitu, tapi ya tadi ada batasannya tentu, tidak intens, diambil dari angle yang sangat moderat begitu, itu masih diperbolehkan gitu ya, Bang Puji. Nah itu ada nggak sih panduan khusus? Mungkin sahabat-sahabat penyiaran nih perlu tahu KPID ini panduannya apa? Tadi kan ada aturan, ada yang merah, ada yang kuning gitu. Nah panduannya apa? Kita punya panduan, biasa kita punya panduan namanya Pedoman Perilaku Penyiaran Standar Program Siaran atau PDGSPS. Kalau pemirsa mungkin penasaran, bisa search di Google PDGSPS, juga bisa di situ. Jadi apa-apa yang menjadi guidance atau panduan ya untuk kita melaksanakan tugas pengawasan, itu terangkum semua apa yang menjadi poin-poin penting dalam melakukan pengawasan penyiaran. Nah itu kita harus mengacu ke situ dalam pengawasan siaran. Makanya kalau para netizen atau masyarakat atau siapapun gitu ya, ada suka mengatakan enak banget ya kerja di KPI, nonton film dibayar, nonton TV dibayar, ya kan? Nonton kan enak ya, nonton udah enak, happy gitu, dibayar pula. Gitu. Sebenarnya enggak betul nontonnya enak, gitu. Tapi di situ juga kita harus hadir untuk melaksanakan
melaksanakan tanggung jawab kita ya. Karena mengawasi itu juga tidak mudah. Barang 1 detik kita luput satu pun bisa kita lewat semua. Makanya kita harus mengawasi betul, fokus dan bekerja sesuai dengan jamnya. Kalau shift 1 8 jam, ya kita harus 8 jam fokus melayani.